Ya pemirsa, kloter pertama jemaah haji Indonesia telah tiba di Madinah, Arab Saudi. 393 jemaah langsung menuju ke hotel untuk beristirahat sebelum beribadah di Masjid Nabawi. Dan berikut laporan Suhud Nur Fadli dari Madinah, Arab Saudi. Saat ini saya sedang berada di depan Hotel Abrastaba, tempat penginapan atau pemondokan gelombang pertama kloter 1 dari Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta, di mana dapat kita saksikan bersama di belakang saya ini sedang dilakukan bongkar muat barang bawaan jemaah haji kloter 1 dari Embarkasi Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Tadi sejumlah 393 jamaah kloter 1 secara bertahap sudah memasuki hotel dengan lansia berjumlah 79 orang. Selanjutnya untuk para jemaah lansia akan mendapatkan kamar di lantai dasar, sehingga itu akan memudahkan bagi jemaah untuk beraktivitas atau beribadah ke Masjid Nabawi, pemirsa. Istimewanya pemirsa, hotel ini hanya berjarak sekira 150 meter saja dari Masjid Nabawi. Jadi jamaah haji Indonesia bisa dengan cukup leluasa jika ingin beribadah ke Masjid Nabawi tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh dan berliku. Di hotel ini jamaah haji Indonesia juga akan mendapatkan beragam fasilitas seperti penyambutan oleh masyarakat dengan taburan bunga, musik tradisional Arab, serta ada kopi Arab dan juga kurma serta camilan Arab lainnya. Setelah memasuki hotel, jamaah selanjutnya akan beristirahat dengan pembagian kamar yang dilakukan oleh ketua kloter masing-masing, dan selanjutnya jamaah haji bisa beristirahat sebelum nantinya beraktivitas melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seperti apa persiapan di Madinah menyambut kedatangan jemaah calon haji asal Indonesia? Kita sudah bergabung bersama Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Nasrullah. Assalamualaikum Pak Nasrullah. Selamat petang waktu Indonesia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi. Baik, waalaikumsalam. Pak Nasrullah, ini kloter pertama sudah tiba di Madinah. Bagaimana sejauh ini persiapan menyambut para calon haji tahun ini? Ya, tadi alhamdulillah jam 8 kurang 10-an kira-kira jamaah kloter dari JKG 1 sudah tiba dengan selamat di Bandara Madinah. Dalam penyambutan tadi ada dari Kementerian Haji Arab Saudi, dari pihak Imigrasi Arab Saudi, dari pihak Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, kemudian dari PPIH juga tadi ada Bapak Duta Besar Republik Indonesia, Bapak Konsul Jenderal RI di Jeddah, dan Kepala Daerah Kerja Bandara serta teman-teman PPIH yang ada di Madinah. Sambutan berjalan dengan lancar, proses keluarnya jamaah dari bus menuju koat atau aula pasrek juga berjalan lancar, kemudian naik ke bus menuju hotel juga berjalan lancar sampai dengan pembagian kamar di hotel. Alhamdulillah waktunya cukup singkat karena semua proses imigrasi sudah selesai di Indonesia. Jamaah dari Bandara Suta ini mendapatkan fasilitas Torik Makkah atau pasrek. Baik Pak Nasrullah, apa saja rangkaian kegiatan untuk para jemaah calon haji yang sudah tiba di Madinah saat ini? Ya, jamaah yang baru tiba di Madinah, pertama kita bagikan kamar sesuai yang sudah di-plotting oleh bagian akomodasi. Kemudian setelah itu pada kali tibanya pagi mungkin langsung bisa istirahat sejenak, kemudian persiapan untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi. Dan selanjutnya sampai 8 hari ke depan, jamaah akan mengisi hari-hari ibadah Masjid Nabawi, kemudian ziarah ke makam Nabi, sholat di Raudhah, berziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah. Baik, bagaimana dengan cuaca di Arab Saudi saat ini, Pak Nasrullah? Apakah cuaca panas akan menjadi kendala mungkin di musim haji tahun ini? Ya, tentu sampai dengan tahun ini dan beberapa tahun belakang kemarin cuaca masih cukup panas di Arab Saudi. Sekarang kita ada di bulan Mei, Juni dan Juli, saya kira bahkan sampai Agustus masih cukup panas ya. Maka nanti bisa di atas 40 derajat. Karena itu jamaah kita himbau untuk bisa menyimpan energinya agar tetap dalam kondisi prima, karena
puncak haji masih lama ya, masih 1 bulan lebih untuk sampai kepada itu di Padang Arafah. Dan karena itu jangan sampai kemudian pada masa puncaknya, pada masa emergensinya fisik jamaah tidak tidak fit ya. Kita himbau kepada jamaah yang baru datang ini agar tidak banyak melakukan kegiatan di luar kegiatan ibadah. Pun kalau kegiatan ibadah juga harus bisa mengukur kekuatan tubuh kita, sehingga nanti pada saat berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umrah wajib dan berikutnya haji ya, itu kondisi fisiknya berjalan cepat. Baik, Pak Nasrullah, untuk tahun ini tema hajinya itu kan haji yang ramah untuk lansia begitu. Apa saja mungkin fasilitas-fasilitas khusus yang diberikan untuk para lansia? Ya baik, pertama layanan inti seperti akomodasi, transportasi dan konsumsi kita juga menyesuaikan dengan kondisi jamaah. Misalnya untuk transportasi kita alokasikan bus yang ramah lansia, bisa diakses oleh kursi roda, kemudian ada bus selawat juga yang posisinya bisa rendah sehingga bisa dengan mudah dimiliki oleh lansia. Begitu juga dengan akomodasi, akses kursi roda menuju lobi hotel juga disesuaikan. Kemudian kita plot jamaah-jamaah yang lansia itu di lantai-lantai yang awal-awal ya, sehingga tidak seperti jamaah lain yang di lantai lebih tinggi. Kemudian konsumsi juga demikian, teman-teman dari bidang konsumsi sudah menyiapkan juga konsumsi yang disesuaikan dengan lansia. Jadi memang tagline-nya masih ramah lansia. Jadi juga petugas lansia seperti di Madinah ini ada 46 petugas lansia yang siap membantu jamaah dia lansia ya ketika beribadah atau ketika beraktivitas selama di Madinah Al-Munawwarah. Baik, Pak Nasrullah, mungkin antisipasi jika nantinya ada lansia ataupun jemaah calon haji lainnya yang sakit selama penyelenggaraan ibadah haji. Ya, kita di setiap kloter itu ada 3 tenaga kesehatan. Ada 1 dokter dan 2 perawat. Di sektor juga ada layanan kesehatan. Kemudian di setiap daerah kerja, di Madinah, di Mekah itu ada namanya KKHI, Unit Kesehatan Haji Indonesia. Jadi untuk antisipasi itu kita sudah siapkan tenaga kesehatan yang memantau keadaan jamaah selama 24 jam. Baik di tingkat kloter maupun di sektor maupun di daerah kerja. Mulai dari penanganan tingkat kloter misalnya, kalau keadaannya lebih serius lagi akan dibawa ke sektor, lebih serius lagi akan dibawa ke KKHI, dan jika perlu dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi akan kita rujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Dan kebetulan tahun ini pemerintah Arab Saudi juga sangat siap sekali memberikan akses pelayanan kesehatan di rumah sakit Arab Saudi, baik yang ada di Madinah maupun di Mekah ataupun di Jeddah. Baik, Pak Nasrullah, sebelumnya pemerintah Arab Saudi menyinggung soal visa haji begitu, harus visa haji resmi, tidak boleh menggunakan visa lainnya selama musim haji ini. Apakah sejauh ini ada masalah terkait visa yang digunakan oleh jemaah calon haji dari Indonesia? Ya, kami pastikan untuk visa jamaah haji Indonesia lebih bisa resmi karena dikeluarkan melalui proses yang cukup detail ya, mulai dari usulkan dari Kakandil, kemudian diproses di pusat, kemudian diikuti oleh subjek dokumen, kemudian dipaketkan oleh kantor perusahaan haji yang ada di Jeddah, sampai kemudian diberikan visanya oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Jadi identifikasi bahwa yang dipisah itu betul-betul jamaah yang akan berangkat itu sudah melalui proses yang sangat detail sekali, sehingga visa yang diterbitkan untuk jamaah haji itu by sistem, dan tiap tahun tidak ada kendala apa-apa terkait dengan visa haji jamaah haji, karena memang yang dikeluarkan adalah visa resmi yang sudah melalui proses e-hajj atau elektronik hajj, dan visanya itu berupa visa elektrik jadi elektronik, jadi tidak betul-betul melalui proses yang sangat detail sekali. Baik. Sehingga kecil kemungkinan akan dipalsukan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak Nasrullah, Ketua PPIH Arab Saudi. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, Pak. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali.